pilih formasi. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik saja OK. Nah, berikutnya, jika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, Anda tidak terdata pada pendataan non ASN atau sudah lulus dan seterusnya. Sobat calon guru semuanya, untuk pendaftaran P3K 2024 di sini dibagi menjadi dua gelombang. Itu ada pendaftaran jadwal gelombang 1 dan juga di jadwal gelombang 2. Nah, pastinya teman-teman di sini nanti memosisikan dirinya masing-masing. Apakah nanti wajib mendaftar di tahap 1 ataukah wajib mendaftar di jadwal tahap 2. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek paling akurat untuk mengetahui, yaitu kita tuh harus mendaftar P3K di tahap 1 atau kita harus mendaftar P3K di tahap 2. Tentunya kalau misalkan kita ini sudah mendapatkan keputusan kita nanti akan mendaftar di tahap berapa, maka kita nggak akan terlewat ya dari jadwal pendaftarannya sebelum nanti pendaftarannya ini ditutup, teman-teman. Dan ini nanti akan bisa diterapkan bagi teman-teman pelamar P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Kira-kira bagaimana informasinya? Maka silakan segera disimak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K ini secara berurutan demikian ya. Jadi untuk seleksi P3K teknis di sini adalah untuk XTHK 2, kemudian non ASN di Datas BKN dan juga tenaga non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk P3K guru di sini ditambah dengan pelamar prioritas guru lulus passing grade dan juga lulusan PPG. Sementara untuk yang P3K tenaga kesehatan ini ditambahi untuk prioritasnya itulah untuk D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Nah, dari seluruh kategori peserta untuk P3K guru teknis maupun juga Kemenak maupun juga kesehatan ya, di sini dibagi ke dalam dua jadwal. Dari BKN sudah membagi jadwal, yaitu untuk teman-teman yang di sini untuk kita lingkari di sini ya, yaitu untuk nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dari seluruh kategori formasi. Di sini nanti mendaftarnya itu di tahap 1. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Nah, sementara untuk teman-teman yang masuk di nomor urut 4 dan juga 5, di sini nanti mendaftarnya itu di tahap 2. Untuk melakukan pendaftaran nantinya itu kita mendaftar mulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, tentunya di sini kita bisa mengecek apakah kita itu harus mendaftar di tahap 1 maupun juga di tahap 2. Bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung juga, kalian tuh masuk dalam kategori apa, maka di sini silahkan saja langsung membuat akun SSCASN. Jadi teman-teman silahkan untuk mengecek, di sini nanti akan terbaca dari nick kita. Nah, di sini silahkan masuk yaitu di sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman silahkan buat akun ya. Nah, tentunya di sini kalian silahkan buat akun mulai dari pengecekan identitas, kemudian nanti setelah selesai lanjutkan ke tahap kedua yaitu pengecekan biodata. Kemudian lakukan akhiri proses pendaftaran. Nah, untuk tutorial lengkap cara membuat akun SSCSN sudah saya berikan pada kartu video ini, nanti kalian bisa cek. Nah, setelah teman-teman di sini berhasil membuat akun SSCSN, untuk mengetahui kita itu apakah harus mendaftar di P3K tahap 1 atau tahap 2, nanti kita akan bisa membaca di sana ya. Setelah teman-teman berhasil membuat akun SSCSN, silahkan kembali berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian kalian silahkan login atau masuk ke akun masing-masing. Setelah itu teman-teman silahkan masukkan nick dan juga password yang tadi sudah diinputkan ya pada saat buat akun. Kemudian masukkan kode captcha. Dan di sini masukkan kode captcha sesuai yang muncul di layar monitor. Kemudian setelah itu kita klik saja tombol masuk. Dan langkah berikutnya teman-teman nanti upayakan kita sampai di tahap kedua ya, memilih jenis seleksi. Nah, setelah masuk silakan kalian isikan yaitu biodata. Nah, isikan biodata. Nah, setelah itu teman-teman di tahap kedua yaitu jenis seleksi. Maka jika teman-teman di sini termasuk dalam peserta yang wajib melakukan pendaftaran P3K di tahap 1, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Sebagai contohnya, saya itu kategorinya pelamar pendataan non ASN sekolah negeri. Maka berikutnya untuk melihat penentu kita itu bisa lanjut atau enggaknya, apakah kita wajib mendaftar tahap 1 atau tahap 2, maka di sini kalian silahkan isikan. Di sini ada pendidikan, kemudian untuk jabatan yang dilamar misalkan. Nah, setelah itu kalau misalkan punya serdik ya kalian masukkan di sini serdik ya. Kemudian untuk mengetahui detailnya kalian klik di sini di bagian formasi.
Oke, kemudian kita lanjutkan, maka teman-teman di sini akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, jika teman-teman ini bisa melanjutkan seperti ini, berarti di sini teman-teman harus mendaftar di tahap 1 ya. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak bisa lanjut ini nanti harus mendaftarnya itu di tahap 2. Kira-kira seperti apakah contohnya? Oke, di sini kita ambil contoh yaitu teman-teman yang harus mendaftarnya itu di tahap 2 karena kita tidak termasuk dalam kategori honorer yang bisa mendaftar di tahap 1. Sama dengan yang tadi, teman-teman login, masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita masukkan yaitu kode captcha yang muncul di layar monitor kita. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini yaitu klik saja tombol lanjut ya atau masuk. Nah, kemudian tentunya teman-teman silakan isikan biodata dengan lengkap. Setelah itu teman-teman di bagian memilih jenis seleksi, maka silakan teman-teman pilih formasi ya. Nanti akan terbaca kalau misalkan kita itu harus mendaftarnya tuh di tahap 2. Kita pilih di sini pilih formasi. Misalkan saya ingin mendaftar PTKK guru. Nah, berikutnya akan tampil yang seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tampilnya seperti ini adalah saya tuh termasuk dalam kategori pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN BKN. Saya di sini pemerintah Kabupaten Ngawi, kemudian kita pilih pendidikan, kemudian kita pilih yang linear adalah yang ini ya. Ini jasa yang ini. Kemudian untuk mengetahui kita itu lanjut atau enggaknya, kalian klik sini, pilih formasi. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik saja OK. Nah, berikutnya jika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, Anda tidak terdata pada pendataan non ASN atau sudah lulus dan seterusnya, maka di sini terlebih dahulu jika tidak, nah Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2, maka di sini teman-teman nanti mendaftarnya itu adalah pada gelombang yang kedua, teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini saya dilihat dari kategorinya, ini kan pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN. Nah, solusinya bagi teman-teman yang pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN, maka nanti ikut di jadwal yang tahap 2 ya. Karena apa? Karena di sini untuk yang jadwal tahap 1 itu adalah untuk kalau misalkan guru ya. Ini untuk guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2001, kemudian XDHK 2 dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di database BKN. Karena saya tadi keterangannya itu tidak terdata di pendataan, berarti di sini saya tuh masuk kategorinya di sini. Nah, berarti di sini nanti saya mendaftarnya itu adalah pada tahap 2. Nah, tentunya dengan mengetahui informasi ini, teman-teman itu nanti jangan sampai terlewat ya. Karena untuk teman-teman yang masuk dalam kategori 1, 2 dan juga 3, ini nanti mendaftarnya harus dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Sedangkan kalau misalkan nanti kita itu terlewat ya, kalian nggak mengecek sesuai dengan yang saya berikan contoh tadi, nggak mengecek ternyata kita itu ingin mendaftarnya itu tanggal 22 Oktober. Nah, kemungkinan teman-teman nanti sudah nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran. Karena apa? Karena untuk periode pendaftaran itu sudah ditutup ya tanggal 20 Oktober. Sementara itu bagi teman-teman yang seharusnya di sini adalah terdeteksi mendaftarnya itu di tahap 2, kalian mendaftar di tahap 1, maka terbacanya yang seperti tadi, alias kita nggak bisa lanjutkan pendaftaran. Nah, kira-kira siapa nih di antara teman-teman yang sudah ketemu daftarnya tahap 1 ataukah di tahap 2, kemudian kalian berasal dari kategori mana? Silahkan tinggalkan di jejak kolom komentar, nanti kita diskusi di sana ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.